Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Ibu akan menjelaskan pelajaran IPS untuk materi subbab yang kedua, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Sebelum kita membahas mengenai ekonomi kreatif, ada baiknya kita mengenal dan membahas apa itu kreatif atau kreativitas. Menurut pendapat ahli Supriyadi, arti kreatif atau kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kreativitas adalah merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang untuk dapat menjadi sukses di segala bidang. Ciri-ciri manusia kreatif: 1. Otonom dan bebas. 2. Mempunyai rasa ingin tahu dan suka mencoba. 3. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 4. Banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang kelima, dapat mengungkapkan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. 6. Tidak mudah terpengaruh terhadap pendapat orang lain. Ketujuh, dapat mengajukan suatu gagasan, pendapat yang berbeda dengan orang lain. 8. Mempunyai pikir ke depan. 9. Memiliki kebiasaan belajar sendiri. Dan yang ke-10 adalah belajar dari pengalaman orang lain. Banyak orang yang berhasil karena ada ide kreatif dan inovatif. Pengusaha yang sukses selalu melakukan inovasi bagi perkembangan perusahaannya. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru untuk mengikuti perkembangan sesuai selera konsumen. Apakah pengertian ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Latar belakang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi, inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia dari ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Karakteristik ekonomi kreatif: yang pertama, diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yakni cendekiawan atau kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Dan yang ketiga adalah pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Pentingnya industri ekonomi kreatif: 1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. 2. Menciptakan iklan bisnis yang positif. 3. Membangun citra dan identitas bangsa. 4. Berbasis pada sumber daya terbarukan. Dan yang kelima adalah menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa.
Periklanan bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk dan jasa. Desain bisa berupa desain pakaian, desain grafis, desain tulisan, logo, dan desain lainnya. Kuliner sebagai salah satu industri yang tidak ada habisnya. Kuliner juga menyajikan berbagai pilihan menu dengan hiasan dan komposisi yang unik, dan tentunya rasanya sangat lezat untuk dinikmati oleh pelanggan. Kerajinan tangan bisa berupa vas bunga, patung, gantungan, tas, bantal, baju, sepatu, dan kerajinan lainnya yang dibuat sendiri dengan tangan tanpa bantuan mesin. Pasar seni. Biasanya di pasar ini kamu bisa mendapatkan barang-barang hasil karya kerajinan tangan seperti gantungan, tas, gelas, kipas tangan, dan barang-barang seni lainnya yang sudah dihias oleh pelaku seni. Fashion termasuk seni menghias atau menciptakan pakaian dengan model-model terbaru, termasuk baju, celana, aksesoris, sepatu, dan lain sebagainya. Film, video, dan fotografi. Film, video, dan fotografi juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan cerita dan seni lewat video dan gambar. Permainan interaktif. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Musik, lagu dan nada termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan musik terbaru dan beda dari yang sebelumnya. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan bisa berupa seni teater panggung atau drama panggung hingga film atau serial TV. Penerbitan dan percetakan. Kalau kamu suka menulis dan membuat buku atau majalah, berarti kamu juga turut berperan dalam menjalankan ekonomi kreatif. Layanan komputer dan perangkat lunak. Layanan komputer, perangkat lunak atau software, dan bahkan website, desain dan game design juga termasuk ke dalam kreatif ekonomi ini. Radio dan televisi. Penyiaran radio dan televisi dengan konten-konten unik, menarik, dan menghibur juga merupakan jenis ekonomi ini. Riset dan pengembangan. Dengan melakukan riset dan pengembangan, kamu bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang baru dan bermanfaat dalam proses kegiatan ekonomi. Manfaat ekonomi kreatif. 1. Membuka lapangan kerja baru. 2. Menekan angka pengangguran. 3. Menciptakan masyarakat yang kreatif. 4. Kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat. Dan yang kelima adalah meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Misi ekonomi kreatif. 1. Peningkatan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. 2. Peningkatan ekspor nasional berbasis kreativitas dan muatan lokal. 3. Peningkatan serapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif. Dan yang keempat adalah peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif.
Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.